Terus terang Mas, saya sebagai orang Tionghoa, bahkan kalau saya boleh cerita, saya sebenarnya profesi saya ini kan salah kaprah Mas. Saya itu terus terang saya itu orang teknik kimia ya. Tapi saya bersyukur lah. Karya saya itu kalau dijumlah, maaf ya, kurang lebih cuma 3.000 karya. Bahkan saya baru menyusun renungan. Saya itu setiap hari buat renungan Mas, baik dalam bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia. Dan kalau saya boleh jujur, maaf, saya bukan mengalahkan bahasa Indonesia. Kalau dibandingkan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, nyun sewu Mas, bahasa Indonesia ini lama papan. Dalam arti greget rasa. Makanya sampai saya memberanikan ngarang Gus Dur, ngarang Semar, termasuk RI 1 saya buat. Dan saya terus saja, saya punya guru, beliau adalah dosen senior Fakultas Sastra Jawa di Universitas Gadjah Mada. Saya bersyukur karena apa? Dari beberapa guru yang saya pelajari, beliau itu adalah namanya Dr. Randes Subali-Dinata. Namanya saya pikir sudah beken sekali, dan karya bukunya saya pikir di perpustakaan juga cukup. Dan karya saya, kalau saya boleh ngomong, maaf, buku pertama itu saya ciptakan dalam waktu 3 bulan dengan jumlah karya 99 karya. Buku yang kedua saya ciptakan dalam waktu 2 tahun. Jumlahnya cuma 333 karya. Jumlah buku yang ketiga, boleh percaya, saksi juga teman-teman Mas Apa juga aja lihat, cuma berapa? 999. Saya buat selama 4 tahun. Walaupun saya berkarya dalam ilmu kimia, tapi saya konsisten karena keagungan dari bahasa Jawa. Saya nggak malu-malu walaupun saya orang Tionghoa. Nah, saya itu bahasa Tionghoa itu apa-apa. Paling bisa mimpi ini, ya kan? Tenang, saya itu saja sekolahnya itu cuma kelas 0. Jadi aku minat sekolah ini ya iso. Tapi saya malah mencintai bahasa Jawa. Dan setiap hari saya itu selalu buat renungan. Dan renungan yang mau diterbitkan nyun sewu, jumlahnya itu cuma 1.600 karya. Dan itu nanti akan dibuat dalam 4 buku. Bahkan saya sangat salut sama Mas Apa. Beliau itu tidak tahu pokok nganggurin atau piye, saya ngerti. Mau ditulis secara bahasa Gono Coroko, kuwi juk metamit, kuwi juk meresena gopiro, juk sing ngragati sapa. Tapi saya sangat salut lah sama beliau. Makanya saya itu terus terang kalau boleh ngomong ya, karya saya itu terus terang unik sekali. Bahkan kemungkinan satu-satunya di Indonesia. Satu, apalagi geguritan. Geguritan itu selalu ada judulnya, dan selalu saya kasih keroto boso atau jarwodoso. Itu satu. Kedua, akhiran dari karya punya saya itu hurufnya selalu sama. Coba dicek aja semua. Terus terang aja suatu tanda katresnan, saya terus terang memberikan sama beliau itu 10 karya yang saya bawakan di sini. Walaupun saya itu ketemu aja belum, saya memberanikan diri. Pokoknya saya mau bilang sama Mas Apa, ini katresnan sekokowet. Bahkan dia di akhir kata sambutan sama saya bilang si. Waduh, ini bodoh aku bahasa Jawa, ini bahasa Cina. Jadi imbang, ya.
Saya jujur aja belum pernah ketemu saya satu sama Gus. Tapi saya sudah punya satu rasa kita cocok. Bahkan pada waktu saya buat Gus Dur ya, saya tuh diminta turun sama teman. Beliau juga kenal baik sama Gus. Kowet. Iki Gus Dur ki meh halus tak setahun. Mbok turun kowet. Gawe ki Gus Dur. Gus, sorry ya Gus ya. Aku ini suwe ra gawe kebutuhan. Tapi karena keinginan saya terus terang mau mencurahkan kiprahnya Gus Dur, jujur aja, orang Tionghoa di Indonesia itu Anda, maaf sekali ya Mas Afad, kalau Mas Afad tidak keberatan, coba karya saya ada 5 lembar itu coba dibagikan, mungkin ada teman-teman ya dibagikan. Bahkan saya bawa 50 lembar. Dari 10 karya ini saya bawakan setiap judul adalah 5 lembar. Jadi saya membawa 50 lembar. Dan saya ikhlaskan, saya bagiin sama teman-teman biar tahu karya saya. Maaf sekali. Saya bersyukur betul. Karena background saya teknik kimia ya, saya pakai ilmu pasti ya. Pasti karya saya, nggak ada kata double. Coba dicek. Dan akhirnya selalu hurufnya sama, coba dicek. Dan saya pikir kemungkinan besar karya saya itu satu-satunya di Indonesia. Dan saya bersyukur. Dibagikan aja Mas, nggak apa-apa, gratis soalnya. Sebetulnya saya tadi mau mempunyai tujuan, tapi saya merasa nggak enak ya. Saya tadi sebetulnya mau membagi karya saya sudah dalam bentuk figuran. Cuma saya itu merasa nggak enak, akhirnya saya tunda. Tadi yang mau saya bagi terus terang aja, ojo jume, lomo, ya boso Jawa, macam-macam. Karena coba Mas nanti bacalah bahasa Jawa yang saya karang ini, saya pikir ini tidak sembarangan. Ini saya buat terus terang aja sesuai dengan ramalannya Eyang Joyoboyo. Kan Eyang Joyoboyo pernah ngomong, "Mbuh titi mangsane kapan nyun sewu wong Jawa do bakal kelangan Jawa ini." Coba kita rasakan aja. Mulai sekarang sudah terasa sekali. Makanya dalam acara ini, kenapa saya memberanikan diri ikut? Karena saya terus terang aja, walaupun saya sebagai orang Tionghoa, tapi saya merasa eman sekali kalau bahasa Jawa itu sampai hilang. Oke, saya tidak mau memperpanjang, akan saya bacakannya. Saya akan bacakan, yaitu judulnya Kejawen. Dan terus terang aja, saya jujur, kalau Anda tidak keberatan, saya akan keluarkan ya ilmu kejawen ini pada Anda. Kalau saya boleh tanya, keberatan tidak kalau misalnya saya memberikan suatu pertanyaan buat Anda? Dan yang pasti, kalau Anda bisa menjawab dengan betul, yang pasti akan saya kasih hadiah. Sederhana sekali. Karena dosen saya, terus sangat di teknik kimia, Profesor Insinyur Winoto MSc, itu beliau sama saya cukup dekat. Dia berkata sama saya, adik-adik, saudara-saudara, di dunia ini tidak ada pertanyaan yang sulit. Betul atau tidak? Sing rada angel ini jawabane benar. Yang kedua, dosen saya belum pernah ngomong, Pak Winoto, seseorang pada saat diberi suatu pertanyaan dan orang itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu, dia merasa tersiksa. Coba direnungkan dosen saya ngomongnya betul atau tidak. Dan sekarang terus terang aja, pertanyaan yang akan saya berikan pada umum semua, saya tidak pandang dulu laki perempuan. Sebetulnya apa tuh? Orang hidup itu kan tidak bisa lepas dari perbuatan baik dan jelek. Pertanyaan saya cuma sederhana, Mas. Sebetulnya pengertian perbuatan baik itu apa tuh? Yang saya, siapa yang bisa menjawab, memberikan ide siapa dulu?
Kalau betul saya bilang betul, tapi asal saya bilang salah. Monggo. Saya tidak pandang bulu. Wedok kena, lanang kena. Banci wae kena. Pertanyaan saya sederhana. Pengertian perbuatan baik itu soalnya apa? Saya yakin lah, sebagian besar dari Anda itu punya agama. Entah itu Islam, entah itu Katolik, entah itu Buddha, entah itu Kristen. Coba saya mau tanya. Karena ketertarikan saya dengan kejawen, yaitu tidak lain tidak bukan pada saat saya punya seorang teman juga orang kejawen, dia bertanya sama saya, "Kowe, jadi pengertian perbuatan baik ya untuk?" Saya waktu itu terus saja sangat menyampaikan teman saya, "Mas Adi, kowe ngono ditakoni ke. Ngono gampang. Coba kalau Anda tidak keberatan